Selamat pagi Mas Dodi. Oke, selamat pagi. Mau tanya Mas, Boleh. cara biar bisa berkembang menjadi peternak itu gimana Mas? Contohnya seperti Mas Dodi yang misal punya 2 kambing bisa menjadi 7 kambing, 9 kambing. Ya. Itu caranya bagaimana Mas? Perawatannya apa gimana itu? Caranya gimana? Oh ya. Mungkin sebagai buat referensi teman-teman ya. Buat referensi teman-teman, mungkin saya akan bercerita dari awal mula saya melangkah ke peternakan kambing. Ya Mas ya. Iya Mas. Dulu itu saya punya imajinasi pengen punya peternakan. Lah terhalang oleh karena nggak punya uang, terus bingung kan, imajinasiku iki ameh tak wujudke kepiye supaya nek aku iso duwe wedhus, iso duwe kandang seperti apa sing tak pikirne ngono. Lah kemudian ada bukan pertolongan sih ya, ada sebuah petunjuk gitu untuk membantu saya. Dari saya yang nggak punya uang, gimana caranya bisa punya kambing gitu. Ada bantuan itu untuk pemuda Karang Taruna ya Mas ya. Iya Pemuda Mas. Karang Taruna itu saya ambil, saya mencoba untuk mengembangkan. Saya tarik ke rumah, saya openi soro Jawane, tak openi supaya berkembang biak. Lah dari situ harapan saya itu dari yang nggak bisa beli kambing supaya saya nggak mengeluarkan uang tapi dapat kambing. Istilahnya kalau orang Jawa itu gadu Mas, gadu. Ngopeni nggone wong, nggo pembagian beberapa persen. Dan sekarang ini alhamdulillah ya, dari 5 babon kambing itu menjadi alhamdulillah 15 kambing. Alhamdulillah atas izin Allah ya. Saya dipermudah untuk dari yang tadinya tidak bisa beli kambing, saya mendapatkan jatah kambing, akhirnya punya kambing. Kalau untuk proses perkembangbiakan itu memang prosesnya agak lama Mas. Yang saya rasakan itu agak lama. Apa itu butuh kesabaran ya Mas, pasti ya? Harus. Apalagi kalau kita itu istilahnya gadu, ngopeni wedhuse wong liya itu harus beberapa tahun baru bisa merasakan hasilnya gitu. Tapi intinya dari awal aku begini Mas, mau punya ternak tapi nggak bisa beli kambing karena nggak punya uang, makanya aku ambil jalan seperti itu supaya aku dapat kambing tapi tidak harus membeli. Tapi prosesnya panjang. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan hampir 1 tahun, saya sudah mendapatkan jatah sekitar 10 ekor. Kemudian rencana ini saya lanjutkan ke step berikutnya. Waktu aku awal-awal itu kan sudah merencanakan step by step. Nah, aku sudah mencapai step yang paling bawah. Terus aku mau melanjutkan ke step berikutnya. Kalau untuk supaya cepat berkembang biak, terus perawatan. Kalau untuk berkembang biak itu ya jelas ya, kita harus mengawinkan kambing itu, dan di situ itu setelah masa perkawinan itu kita butuh perawatan yang intens. Kalau untuk supaya kambing itu lebih bagus, kalau aku ngasih makan itu rambanan sih. Rambanan itu bukan suket ya, rambanan. Saya carikan rambanan. Terus kemudian setiap 3 hari sekali itu saya mandikan. Itu kalau untuk babon yang ingin diperkembangbiakan supaya cepat merangsang birahi. Kalau istilahnya merangsang birahi supaya cepat gelem kawin itu. Kemudian kalau untuk setelah kawin
dan itu otomatis kan menuju ke step apa ya, mengandung ya, kalau istilah anu kan mengandung. Itu kita butuh waktu sekitar 5-6 bulan untuk menuju ke proses kelahiran. Jadi juga agak sabar. Kemudian setelah lahir dari proses mengandung terus selama 5 bulan itu terus lahir. Kemudian kalau untuk mengembangbiakan si babon ini lagi, kita butuh jangka waktu sekitar 3 bulan yang 4 bulan untuk supaya produksi lagi babon yang ini, yang tadi mana itu. Jadi ya lumayan memakan waktu. Makanya di sini kita nggak usah mikir hasil dulu, kita nikmati proses, jalani, cari tahu mana yang bagus silahkan direkap, mana yang saran orang yang ketika kamu melakukan proses itu tidak cocok, ya udah nggak usah dipakai, pakai aja yang cocok. Karena walaupun banyak saran orang itu belum tentu cocok di kita gitu. Makanya kamu butuh pembuktian di proses itu untuk membuktikan apa saran orang itu benar atau tidak gitu, Mas. Apa itu, Mas? Kalau apa itu pakannya itu campurannya biasanya pakai apa, Mas? Dalam istilah Jawanya itu komboran. Komboran tuh sampean memakai apa? Kalau komboran apa itu kambingnya bisa gemuk-gemuk, halus-halus gitu. Oh ya. Kalau laki-laki apa ya? Kambing laki-laki sama perempuan itu saya bedakan. Kalau perempuan itu kan memang kita harus fokus untuk perkembangbiakan. Kalau yang laki-laki kan memang kita harus butuh komboran. Kalau komboran itu saya pakai polar, Mas. Polar buat itu. Kalau untuk laki-laki kan biar cepat perkembangannya itu cepat. Kalau apa itu pemakaiannya bagaimana, Mas? Cara pemberiannya itu hariannya itu bagaimana? Baratnya kalau pagi segini, siang segini itu bagaimana, Mas? Kalau untuk masalah itu sih setiap orang berbeda-beda ya, Mas. Pasti itu setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau saya pribadi condong itu 1 kali. Tapi kalau punya ada biaya itu 2 kali lebih bagus, pagi dan sore. Kalau saya waktunya nggak nentu, kadang ya pagi, kadang ya siang, kadang yang sore. Tapi 1 kali gitu, karena saya juga terhalang biayanya itu juga buat banyak macam sih, nggak cuma 1 gitu kan. Gitu, Mas. Oke, baik Mas Dodi. Oh ya. Makasih Mas Dodi atas apa itu pengalamannya yang telah diberikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Amin. Buat teman-teman semua. Amin. Iya, saya ada pesan buat teman-teman. Oh ya, nih coba dengarkan teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Mungkin ini hanya pengalamanku saja. Kalau misalkan cocok silahkan dipakai, kalau enggak apa-apa gitu. Pokoknya jangan pernah memikirkan hasil dulu. Karena apa? Kita itu untuk melangkah itu kan kita belum tahu apa-apa. Kalau kita sudah memikirkan hasil, kita itu kejauhan. Dan nanti kalau kan Anda dari awal sudah memikirkan hasil, terus selama proses itu, wih, kok ora cucuk yo? Kok aku selama ngupeni bertahun-tahun kok gering untuk semene nek didol gerpayu piro? Nanti efeknya Anda akan patah di tengah jalan. Makanya sebelum Anda melangkah, istilahnya Anda melangkah di peternakan, Anda harus memikirkan plan resiko-resikonya supaya Anda tidak kecewa di belakangnya, gitu Mas. Oke. Makanya 1, jangan memikirkan hasil dulu. Anda harus tahu prosesnya dulu. Oh, prosesnya kayak gini, prosesnya kayak gini. Saya datang dari tidak punya kambing, nggak punya modal, supaya dapat kambing dengan tidak mengeluarkan modal itu ya kayak gini. Prosesnya lama, itu harus disadari gitu, harus disadari gitu. Makanya biar tidak patah semangat di tengah jalan. Oke, pokoknya untuk peternak kambing pemula maupun yang lama-lama, pokoknya tetap semangat,
jalani apapun pekerjaanmu itu. Gitu Mas. Salam ngaret, salam sobat ngaret, semangat.